Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifah Nadira dengan NIM 642150226 dari kelas 644A29 Universitas BSI Ciputat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang bertemakan komunikasi organisasi dan lintas budaya. Oke, di sini ada penjelasan komunikasi organisasi menurut Goldhaber di tahun 1986. Komunikasi organisasi adalah sebuah penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Lalu ada pengertian dari pola komunikasi. Pola komunikasi merupakan sistem pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud untuk mengubah perilaku, sikap, maupun pendapat. Pola ini bisa dilihat dari bagaimana informasi yang disampaikan ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana informasi yang diterima dari seluruh bagian informasi. Selanjutnya ada 5 pola komunikasi. Yang pertama ada komunikasi primer. Komunikasi primer yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan menggunakan simbol sebagai media. Lalu ada lagi komunikasi sekunder. Komunikasi sekunder yaitu proses komunikasi yang menggunakan media untuk sebagai perantara. Selanjutnya ada komunikasi linier. Proses komunikasi yang hanya satu arah. Selanjutnya ada lagi komunikasi sirkuler. Pola komunikasi sirkuler itu pola komunikasi yang terjadi secara terus-menerus dan melibatkan feedback antara komunikator dan komunikan. Lalu yang terakhir ada pola komunikasi eksklusif. Pola komunikasi eksklusif, pola komunikasi antara pribadi atau interpersonal. Selanjutnya ada lagi mengelola komunikasi organisasi dengan cara yaitu pertama, lakukan komunikasi langsung, lalu siap menjadi pendengar yang baik, dan berikan umpan balik, serta menghargai pendapat yang berbeda, dan yang terakhir, buat komunikasi yang terbuka. Selanjutnya lagi ada bentuk organisasi komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan yang bisa disebut dengan downward communication. Yang kedua ada komunikasi bawahan ke atasan yang bisa disebut upward communication. Lalu yang ketiga ada komunikasi horizontal atau bisa disebut horizontal communication. Dan yang terakhir ada komunikasi lintas saluran atau bisa disebut dengan interline communication. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan komunikasi organisasi dengan cara yang pertama, bisa bergabung dengan organisasi yang relevan. Terus yang kedua, kita bisa aktif dalam organisasi. Yang ketiga, bisa ambil bagian dalam organisasi diskusi. Dan yang terakhir, kita bisa mendapatkan umpan balik. Lalu selanjutnya ada hambatan komunikasi organisasi. Hambatan dalam arus informasi dalam suatu organisasi yang dapat berdampak buruk kepada kinerja organisasi dan memahami cara mengatasi hambatan komunikasi yang sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman. Biasanya yang sering terjadi kesalahpahaman tuh dalam bahasa-bahasa yang mempunyai banyak makna. Gitu. Lalu selanjutnya ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh dua kebudayaan atau lebih untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta meminimalisir terjadinya konflik. Biasanya komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau berbeda sosial ekonomi. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi antar budaya. Keterampilan komunikasi antar budaya yaitu tentang memastikan bahwa Anda dapat berinteraksi dengan baik dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda, termasuk bersikap menarik dan juga memahami, menghormati perbedaan budaya.
Kalau dari keterampilan komunikasi ini kita bisa kasih contoh mungkin dari cara berpakaian orang Indonesia dengan orang luar negeri yang mempunyai ciri khas yang sangat berbeda. Mungkin kalau di luar negeri biasa dengan berpakaian terbuka itu sudah terlihat normal. Tapi kalau di Indonesia, di beberapa daerah, mungkin kalau kita berpakaian yang terbuka itu bisa dilihat kayak kurang sopan atau tidak pantas. Jadi itu contoh kecilnya. Lalu yang terakhir ada contoh komunikasi antar budaya. Menurut Devito, bentuk-bentuk komunikasi antar budaya yaitu yang pertama ada komunikasi antar kelompok budaya yang berbeda, misalnya antara orang Islam dengan orang Yahudi. Lalu yang kedua ada komunikasi antara subkultur yang berbeda, misalnya antara dokter dengan pengacara. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan atau ada yang kurang dalam tugas saya. Kritik dan saran saya terima dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.